Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran seni budaya. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, Mister akan menjelaskan tentang materi menggambar ilustrasi. Jadi, pada materi kali ini, Mister mengharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian gambar ilustrasi, mengidentifikasi jenis objek gambar ilustrasi, mengidentifikasi karakter objek gambar ilustrasi, dan menggambar model sesuai karakter objek ilustrasi. Selanjutnya, kita memasuki materi. Apa sih itu menggambar ilustrasi? Di sini Mister akan sedikit menjelaskan mengenai menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Poin kedua, fungsi ilustrasi. Fungsi dari ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Jadi, gambar ilustrasi ini berperan sebagai penggerak atau memperindah atau lebih menghidupkan sebuah cerita atau narasi itu sendiri. Dalam sebuah cerita tanpa adanya gambar ilustrasi atau gambar pendukung, cerita itu akan terasa hampa dan membosankan. Dan tanpa gambar ilustrasi, kita juga tidak akan lebih memahami alur cerita dari sebuah cerita yang kita baca. Selanjutnya, objek gambar ilustrasi. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Objek gambar ilustrasi disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang kita buat. Jadi tidak hanya menggambar saja tanpa kita paham apa sih cerita yang kita buat, sesuai enggak dengan gambar yang kita buat itu sendiri. Agar bisa terlihat lebih indah dan lebih cocok dengan cerita, maka gambar yang kita buat harus kita sesuaikan dengan cerita atau narasi. Selanjutnya, gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat berwarna atau hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi juga bisa digunakan dengan dua cara, yaitu menggunakan cara manual dan menggunakan teknologi digital. Jadi di sini untuk membuat gambar ilustrasi menggunakan cara manual, kita tinggal mempersiapkan alat-alatnya seperti pensil, krayon, cat air, kertas gambar, penghapus, dan yang lainnya. Sementara dalam pembuatan gambar ilustrasi menggunakan teknologi digital, kita menggunakan komputer, dan di dalam komputer memiliki yang namanya aplikasi Photoshop, desain grafis, dan yang lainnya. Selanjutnya,
Jenis-jenis gambar ilustrasi antara lain, poin A, kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng karya Tatang. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Jadi ada dua jenis gambar ilustrasi, bisa berwarna dan bisa juga hitam putih. Seperti yang kalian lihat di buku-buku cerita, di komik, itu ada yang berwarna dan ada yang hanya hitam putih saja. Poin kedua atau poin B, karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritik dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Misalnya, Mister sedikit memberikan contoh gambar karikatur. Seperti yang kita lihat di koran, ada gambar manusia ataupun gambar hewan yang dimana gambar itu sedikit memberikan kritikan pada salah satu tokoh atau pemimpin tertentu. Itu adalah gambar karikatur, mengandung kritik atau saran tadi. Poin C, yaitu komik. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat. Jadi komik itu ada dua jenis, ada yang berupa buku dan ada juga yang berupa lembaran. Selanjutnya, jenis-jenis ilustrasi. Poin keempat atau poin D, ilustrasi karya sastra. Jadi ilustrasi karya sastra ini berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan nampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Jadi contohnya pada puisi Diponegoro. Di puisi Diponegoro menggunakan gambar ilustrasi pahlawan yang sedang memegang bendera. Selanjutnya, vignette sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Jadi vignette ini lebih sebagai penghias atau menjadi background atau bingkai pada sebuah kertas narasi. Selanjutnya, poin nomor 2, bentuk objek gambar ilustrasi. Seperti yang dijelaskan di awal penjelasan tadi, ada beberapa objek gambar ilustrasi antara lain manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda sehingga pada saat menggambar kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat lebih wajar dan tidak terkesan kaku. Tokoh hewan yang memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda
Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Proporsi dan anatomi masing-masing binatangnya harus jelas. Contoh seperti yang ada di gambar di bawah ini. Jadi di sini ada dua gambar, yaitu gambar kupu-kupu dan gambar hewan ikan ya. Jadi di sini ada hewan udara dan hewan yang hidup di air. Selanjutnya, objek tumbuhan. Jadi di sini objek tumbuhan dalam gambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar detailnya. Jadi seperti yang ada dalam gambar di bawah ini. Gambar pertama berupa garis saja, sementara di gambar kedua merupai jenis aslinya. Selanjutnya, Mister ucapkan sekian dan terima kasih. Pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dan mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan yang cukup jelas untuk kalian. Selamat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, gunakan masker, jangan keluar rumah apabila tidak penting. Dan terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mister agar kalian dapat selalu melihat video-video terbaru tentang pelajaran yang ada di channel Mister. Mister ucapkan terima kasih. Mister akhiri, billahi visibilil haq, fasqabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.